Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube channel Mas Yuda dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit pengalaman tentang soal-soal yang pernah saya kerjakan waktu mengikuti seleksi ASN P3K. Dalam konten ataupun video kali ini, mari kita belajar bersama-sama untuk persiapan dalam seleksi ASN P3K Guru tahun 2022. Mengenai pengumuman, ini ada sedikit perubahan ya. Mari kita kunjungi laman resmi dari Kemendikbud. Bahwasanya video yang ini yang kemarin dibuat setelah ada perubahan berikut untuk jadwal terbaru seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Untuk jadwal pengumuman seleksi ini tanggal 31 sudah tanggal kemarin ya, 31 Oktober. Kemudian untuk pendaftaran seleksi ini tanggal 31 Oktober sampai dengan 13 November. Ini bisa sobat lihat langsung di link guru pppk.kemendikbud.go.id. Di situ sudah lengkap. Dan untuk progresnya ini sudah mulai pendaftaran ya bagi yang berminat. Untuk pelamar umum, nah untuk pelaksanaan seleksi ini kalau tidak mundur 16 sampai 21 Januari 2023. Nah, untuk mempersiapkan seleksi, mari kita belajar bersama-sama. Kita kembali ke pembahasan kita pada kesempatan kali ini ya. Kita belajar bersama-sama untuk mempersiapkan seleksi yang akan sobat hadapi. Baik, materi kita sedikit belajar materi ya. Ini adalah tentang reduce, reuse, dan recycle. Ini reduce ini berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Ya, contohnya berhenti menggunakan plastik sekali pakai saat berbelanja. Kemudian penggunaan plastik sekali pakai bisa diganti dengan tas belanja yang terbuat dari kain dan bisa dipakai berulang-ulang. Tidak membuang-buang air, menghemat penggunaan listrik, dan membawa alat makan sendiri daripada menggunakan kemasan sekali pakai. Ini adalah bentuk-bentuk tindakan yang mencerminkan reduce ya. Untuk reuse ini menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan ya untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Bisa memulai dengan menggunakan botol air mineral bekas untuk membuat pot tanaman. Kemudian bisa menggunakan kaleng biskuit untuk tempat menyimpan pernak-pernik. Kemudian baju-baju yang sudah tidak bisa digunakan bisa disumbangkan untuk orang yang membutuhkan. Nah, ini kategori pakaiannya masih layak ya, cuma tidak bisa misalnya tidak muat untuk kita pakai ya, itu bisa disumbangkan. Ini termasuk reuse ya. Kemudian memperbaiki daripada membuang ya, ini juga termasuk reuse. Kemudian recycle ini berarti mengolah kembali ya atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat, seperti daur ulang kertas menjadi kertas baru. Kemudian kita ke teori PAC, membagi perkembangan ini ke dalam 4 periode ya. Yang pertama ini periode sensori motorik, ini usia anak 0 sampai 2 tahun. Pada periode ini tingkah laku anak bersifat motorik dan anak menggunakan sistem penginderaan untuk mengenal lingkungannya atau mengenal objek ya. Kemudian untuk periode praoperasional ini anak usia 2 sampai 7 tahun ya.
pada periode ini bisa melakukan sesuatu sebagai hasil meniru ya, mengamati tingkah laku atau melakukan simbolisasi. Kemudian untuk perkembangan ketiga ini periode operasional konkret. Ini anak usia 7 sampai 12 tahun ya. Periode ini anak sudah mampu menggunakan operasi pemikiran anak, tidak lagi didomisi oleh persepsi ya. Anak mampu memecahkan masalah secara logis, namun terbatas pada ranah konkret, belum bisa untuk hal-hal yang bersifat abstrak. Kemudian periode yang keempat atau yang terakhir ini adalah operasional formal. Ini usia 12 sampai dengan dewasa ya. Periode operasi formal merupakan tingkat puncak perkembangan struktur kognitif ya. Anak remaja mampu berpikir logis untuk semua jenis masalah hipotesis, masalah verbal, dan ia dapat menggunakan penalaran ilmiah. Kemampuan abstraksi berkembang dan dapat menerima pandangan orang lain. Nah, ini lanjut untuk materi KKM ini dirumuskan setidaknya 3 aspek ya. Yang pertama adalah karakteristik peserta didik atau intek. Karakter mata pelajaran ini bisa disebut kompleksitas, dan kondisi satuan pendidikan ini termasuk daya dukung ya. Kemudian kita lanjut ke kata baku dan tidak baku ya. Kata baku ini ada kata-kata yang ejaan dan pelafalannya sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku yang tertuang dalam KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau BUBI. Kosakata baku digunakan untuk segala hal yang bersifat formal, termasuk dalam karya tulis ilmiah, surat resmi, majalah, atau dalam forum-forum resmi. Sementara ya, kata tidak baku adalah kosakata yang ejaan dan pelafalnya tidak sesuai dengan KBBI dan PUB. Ya, biasanya kosakata tidak baku berasal dari bahasa daerah atau dari kata baku dengan pelafalnya tidak sesuai. Kata tidak baku lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari, tetapi tidak dapat digunakan dalam konteks formal. Ini contoh-contohnya. Izin itu tidak baku, yang baku adalah izin ya, pakai Z, kemudian enggak itu tidak baku, yang baku itu tidak, kemudian enggak itu tidak baku, yang baku hendak, kemudian aja. Ini tidak baku, bakunya adalah saja. Emang itu tidak baku, yang baku adalah memang ya. Baik, kita lanjut. Ini adalah materi tentang angin ya. Angin itu ada angin darat dan angin laut. Kalau angin darat ini memiliki ciri-ciri. Angin darat ini adalah angin lepas pantai. Angin darat ini bergerak dari daratan ke lautan. Angin darat berembus pada malam hari. Angin darat bertiup dari darat ke laut. Angin darat merupakan angin kering. Angin darat dimanfaatkan oleh nelayan untuk berangkat ke laut. Sedangkan untuk angin laut, inilah angin yang bertiup dari laut menuju daratan. Ciri-cirinya, angin laut adalah angin yang berada di pantai. Angin laut yang berembus pada pagi sampai siang hari. Angin laut bertiup dari laut ke darat. Angin laut merupakan angin yang mengandung kelembapan. Angin laut dimanfaatkan oleh nelayan untuk kembali ke daratan setelah berlayar semalaman. Baik, kita langsung menuju ke latihan soal ya. Soal yang pertama, ini ada volume sampah dalam jumlah ton. Untuk plastik ini kurang lebih 4 ton, keramik ini 3,5 ton, kertas ini 2,7 ton, kemudian batu bata ini 1,5 ton, kemudian botol bekas ini 4 ton, kurang lebih segitu ya ukurannya. Ke soal, nah, untuk menanggulangi sampah di samping adalah A. Membangun rumah harus dengan batu bata. B. Membawa tas atau keranjang sendiri jika berbelanja. C. Menghindari penggunaan bahan bangunan keramik. D. Membakar sampah botol bekas agar tidak menjadi sarang nyamuk.
Jawabannya benar adalah B ya, membawa tas atau keranjang sendiri jika berbelanja. Kemudian soal yang kedua, anak bisa menentukan ciri-ciri kotak, kapur, namun belum bisa menyebutkan ciri-ciri kubus. Menurut Jean Piaget, termasuk ke dalam tahap A. Praoperasional, B. Operasional formal, C. Operasional konkret, D. Sensomotorik, E. Praformal. Jawabannya benar adalah C ya, operasional konkret. Dan nomor 3, kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau disebut KKM. KKM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor A. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan kemampuan guru. B. Kemampuan guru, sarana atau prasarana, dan inteks siswa. C. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan inteks siswa. D. Kemampuan guru, tingkat kesulitan kompetensi dasar, dan inteks siswa. Jawabannya benar adalah C. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan inteks siswa. Kemudian soal nomor 4, penggunaan bahasa Indonesia yang baik ini kata baku lidah baku ya. A. Siswa, Pak Guru, aku mau izin tidak masuk sekolah besok. B. Anak, Bu, saya hendak berangkat sekolah. C. Budi, saya pergi sendirian aja. D. Sinta, kita nggak akan pergi ke mana-mana. Di sini kita fokus yang kata tebal saja ya. Untuk izin ini akunya adalah menggunakan Z ya, izin. Kemudian kalau aja ini kata bakunya saja, enggak, ini sebenarnya tidak. Jadi jawaban yang betul adalah B ya, hendak. Ini adalah kata baku. Kemudian soal nomor 5, perhatikan hal-hal berikut. 1. Berembus pada malam hari. 2. Bertiup dari darat ke laut. 3. Merupakan angin kering. 4. Dimanfaatkan oleh nelayan untuk berangkat ke laut. 5. Angin yang mengandung kelembapan. 6. Dimanfaatkan oleh nelayan kembali ke daratan setelah berlayar. Yang merupakan ciri-ciri angin darat adalah 1, 2, 3 atau 1, 2, 4, 5, 1, 2, 5, 6, 1, 3, 5, 6, atau 1, 4, 5, 6. Jawabannya betul adalah A ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian soal nomor 6, ini tentang prosedur membuat bubur kacang hijau ya. Cara membuat bubur kacang hijau. Ini 1, kacang hijau sudah direndam selama 1 jam, kemudian rebus dengan 1 liter air hingga matang dan empuk. 2. Rebus gula merah dan gula pasir dengan 500 ml air. Tunggu hingga larut. Kemudian ketiga, ini setelah gula merah dan gula pasir larut dan mendidih, tuang ke dalam air rebusan kacang hijau dengan memakai saringan. 4. Rebus kembali kacang hijau dan masukkan pula daun pandan dan santan. Aduk hingga rata. 5. Masukkan jahe dan juga garam, aduk hingga rata, aduk hingga santan berbusa. Kemudian yang terakhir, bubur kacang hijau siap dinikmati selagi hangat ya. Soal ini pernah saya jumpai pada waktu universitas ya. Jadi ada prosedur ataupun membuat bubur kacang hijau. Kemudian soal nomor 7 ini, mengapa banteng dijadikan lambang sila Pancasila? Karena banteng binatang yang suka bergerombol, dan itu menjadi koloni yang kuat, tidak mudah diserang musuh. Bergerombol ini dapat dijadikan berkumpul dan bermusyawarah. Dan soal nomor 8, penanggulangan tikus dengan simbiosis ramah lingkungan ini adalah pemasangan rumah burung hantu atau rubua ya, merupakan salah satu cara untuk melestarikan dan mencegah keberadaan burung hantu di area pesawat. Mengingat burung hantu adalah musuh alami yang paling efektif dan efisien dalam mengendalikan tikus. Lanjut soal nomor 9, di bidang apa saja kerjasama ASEAN?
Kerjasama ASEAN di bidang sosial ini setiap negara anggota ASEAN diminta berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negara sendiri. Kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan ini kerjasama di bidang ditunjukkan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antara negara di ASEAN. Kemudian kerjasama di bidang pendidikan ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Kemudian ASEAN di bidang ekonomi ini berbagai kerjasama diwujudkan untuk terciptanya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkesinambungan di negara-negara ASEAN. Jadi kerjasamanya itu ada di bidang sosial, kemudian politik dan keamanan, bidang pendidikan, dan ekonomi. Soal nomor 10 atau yang terakhir ini sebutkan tugas atau wewenang dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Untuk Mahkamah Konstitusi ini yang pertama menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, kemudian memberikan putusan terkait dengan pendapat DPR soal dugaan pelanggaran presiden atau presiden. Kemudian tugas yang ketiga adalah memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh undang-undang dasar. Kemudian selanjutnya memutuskan pembubaran partai politik, dan yang terakhir memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan untuk tugas Mahkamah Agung ini membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan, menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh negara diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Tugas Mahkamah Agung ada yang utama mengadili pada tingkat kasasi, dan Mahkamah Agung juga bertugas memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding maupun tingkat akhir dari semua lingkungan peradilan. Baik, terima kasih untuk sobat semuanya yang telah belajar bersama-sama di channel Mas Yuda. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita dalam menghadapi seleksi ASN P3 Guru tahun 2022. Tujuan dari pembuatan video ini yang pertama hanyalah untuk berbagi pengalaman tentang apa yang sudah saya alami dalam mengikuti seleksi ASN pada tahun 2021 kemarin ya. Kemudian yang kedua ini tujuannya hanya berbagi ya, bukan untuk menggurui atau merasa yang paling pintar ya. Seniatan saya hanya berbagi. Semoga apa yang saya share ataupun bagikan ini bisa berguna untuk sobat dalam mempersiapkan seleksi atau mengikuti ujian ASN P3K Guru. Tunggu video yang lainnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.